Setan dibelenggu pada bulan Ramadan, tetapi kok masih banyak maksiat? Sering kita mendengar pada bulan Ramadan setan dibelenggu, tidak bisa mengganggu umat manusia. Pertanyaannya, kenapa kok masih banyak maksiat di bulan Ramadan? Memang ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setan dibelenggu di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Artinya, jika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, dikuncilah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan-setan. Hadis rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Qodiyat mengartikan hadis ini sesuai makna zahirnya. Artinya, pada bulan Ramadan, pintu surga benar-benar dibuka, pintu-pintu neraka benar-benar ditutup, dan setan benar-benar dibelenggu. Oleh karenanya, jika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, berarti bulan Ramadan telah tiba. Hal ini menandakan bulan Ramadan adalah bulan mulia. Setan dibelenggu pada bulan ini agar mereka tidak mengganggu umat Islam, tidak menjerumuskan mereka pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pendapat ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Menurut Imam Qodiyat dan Imam Zain bin Munir, pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat yang berbeda. Pendapat ini mengatakan maksud hadis di atas adalah pada bulan Ramadan ini banyak pahala, banyak ampunan, dan setan dapat mengganggu hanya sedikit orang saja. Ada juga pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan pintu surga dibuka ini adalah Allah membuka amal ketaatan di bulan Ramadan, seperti berpuasa, membaca Al-Quran. Ketaatan ini akan membawa pemiliknya kepada surga. Sedangkan yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup adalah umat manusia tidak memiliki greget dan semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan setan dibelenggu adalah setan tidak mampu membangkitkan syahwat manusia. Setan juga tidak mampu melobi manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab umat manusia sedang berpuasa. Puasa membuat syahwat atau nafsu negatif manusia lemas dan mati. Pertanyaannya, kalau setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih banyak maksiat? Nah, ini perlu dijawab. Sebenarnya pertanyaan ini juga pernah terbesit dalam hati para ulama terdahulu. Menurut Imam Al-Qurtubi, pertanyaan cerdas ini dijawab dengan dua jawaban. Pertama, umat manusia tidak akan bermaksiat kepada Allah pada bulan Ramadan jika mereka berpuasa dan puasanya benar. Puasanya memenuhi syarat dan menjaga tata krama berpuasa. Berarti jika ada orang yang berpuasa tapi kok bermaksiat kepada Allah, berarti puasanya tidak sempurna. Ada yang salah dengan puasanya. Kedua, maksiat dan durhaka kepada Allah memang berkurang di bulan Ramadan. Akan tetapi bukan berarti tidak ada. Sebab maksiat dan durhaka kepada Allah itu tidak melulu dari setan. Bisa jadi dari dirinya sendiri. Misalnya, dirinya memiliki nafsu yang buruk, terbiasa berbuat maksiat, atau karena ikut temannya. Karena setan itu tidak hanya dari kalangan jin, tapi juga dari manusia. Ada jawaban ketiga dari ulama lain. Jawaban ini mirip dengan jawaban kedua. Katanya, maksiat dan durhaka yang ada pada bulan Ramadan itu bukan timbul dari setan, tapi timbul dari diri sendiri. Timbul dari hawa nafsu yang pernah diwariskan setan di luar bulan Ramadan. Sebab jika jiwa sudah terkena godaan setan, maka akan tercemar oleh setan. Jika sudah tercemar setan, maka akan lahir pekerjaan-pekerjaan setan. Akhiran, memang setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Setan tidak bisa mengganggu dan melobi kita untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana pendapat ulama yang kuat.
Akan tetapi, bukan berarti kita terlepas dari maksiat, karena diri kita sudah menjadi setan. Jadi, jangan selalu menyalahkan setan ketika ada maksiat di bulan Ramadan. Mungkin saja kemaksiatan itu timbul dari kita sendiri karena kita sudah menjadi setan.